Kami GMPF Ulama tak Ormas Islam dan tokoh masyarakat menolak dengan tegas SKB 3 Menteri. Kami tidak ingin dan tidak membiarkan anak gadis kami melepas hijab. Oleh karena itu, saya memandang bahwa SKB ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, Pasal 29, Ayat 1 dan Ayat 2, di mana negara memberikan kebebasan untuk menjalankan agamanya. Din Syamsuddin minta SKB yang ditekan Nadiem Makarim, Tito Karnavian dan Gus Yakut direvisi. SKB itu cabut lagi harusnya, nggak cocok. Baca dulu Catman-nya dia sendiri dong, nomor 14 itu. Oleh karena itu dunia pendidikan kita harus diarahkan dan mengarah kepada terciptanya manusia yang beriman dan bertakwa. Nah, oleh karena itu bagi saya ya semestinya negara mewajibkan kepada umat Islam untuk memakai busana muslimah, kepada orang Kristen untuk memakai pakaian Kristen, kepada orang Hindu untuk memakai pakaian Hindu, kepada orang Buddha untuk memakai pakaian Buddha, supaya mereka menjadi orang-orang yang beragama dengan baik. Saya tidak setuju seperti itu. Karena kenapa? Seorang siswa, apalagi masih tingkat SMA, SMP seperti itu ya, mereka belum memiliki prinsip yang kuat gitu, sehingga jika diberikan pilihan, tentu mereka akan bisa condong saja, ikut-ikutan saja untuk tidak memakai jilbab atau sebagainya. Nah, ini akan membahayakan generasi-generasi kita gitu. Guru atau karyawan untuk berpakaian agama tertentu tidak boleh mewajibkan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan juga melalui banyak sekali hadis mewajibkan umat Islam menutup aurat. Aurat manusia dalam Islam sebenarnya sama, dalam pengertian Muslim atau non-Muslim itu sama, tapi baiklah mereka urusan mereka. Tapi urusan kita adalah umat Islam itu jangan sampai tidak melaksanakan syariat Islam yang terkait dengan pakaian. Sebab pakaian Islam itu di samping identitas, kehormatan. Din Syamsuddin minta SKB yang ditekan Nadiem Makarim, Tito Karnavian dan Gus Yakut direvisi. Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Din Syamsuddin mengomentari persoalan surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah Pemda. Din Syamsuddin mendorong SKB yang ditekan Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian dan Menak Yakut Khalil Quamas atau Gus Yakut terkait pakaian sekolah itu direvisi. Perlu sekali dihilangkan, dicabut, ditarik atau dengan bahasa moderat. Disarankan direvisi agar tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar dan bahaya dan juga budaya Indonesia. Dia mengatakan SKB 3 Menteri tersebut muncul di tengah polemik hijab di salah satu sekolah negeri di Sumatera Barat. Menurutnya, peraturan yang disepakati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri itu bila ditinjau dari sisi sosiologis dan antropologis kultural bertentangan dengan kearifan lokal. Din mengatakan SKB 3 Menteri dengan memberi larangan sekolah mengatur seragam siswa didiknya akan mengurangi sisi religiusitas di lingkungan pendidikan. Dalam forum webinar yang sama, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro mengatakan sejatinya SKB 3 Menteri belum memiliki urgensi karena justru dapat memisahkan religiusitas dari dunia pendidikan. Lembaga pendidikan, kata dia, sedang berupaya menanamkan budi pekerti dengan salah satu instrumennya adalah materi-materi keagamaan seperti melalui aturan pakaian di sekolah. Hal itu sebaiknya ditinjau kembali oleh pemerintah agar mengurangi keresahan unsur masyarakat yang menginginkan nilai religius melalui aturan berpakaian yang proporsional. Siti mengatakan ada keresahan dari unsur masyarakat terkait SKB 3 Menteri itu dan sebaiknya aspirasi mereka diserap dan diakomodasi. Pendidikan sebaiknya bisa mentransfer nilai yang cukup. Jika ada keresahan, maka keberpihakan sedang tidak ada kepada kita. Begitulah katanya. P3 Menteri tentang pakaian pakaian sekolah. Saya belum membaca SKB-nya, tapi hari gini membuat SKB soal pakaian menurut saya ya ndak pas wong saiki. Sing sekolah kok gak nyang sekolahan, gak nggawe seragam. Kok diatur? Ngatur apa iku? Hei. Penjenengan itu pejabat, mesti sadar bahwa hari-hari ini sekolah ndak pakai seragam. Kok diatur? Tapi baiklah, penjenengan punya kuasa ya oke. Tapi karena aturannya itu nggugah macan turu,
ngertos maksudnya. Membangunkan macan tidur. Orang yang sudah tenang-tenang akhirnya dibuat tersentak dan dibuat gaduh. Maka saya harus menjelaskan. Terserahlah apa maunya itu mereka. Saya juga tidak pernah tanya pada mereka, pada yang membuat SKB. Tapi beginilah, saya mendakwahkan pada panjenengan yang mengaku beragama Islam, berpakaianlah secara Islam. Sebab tidak ada SKB itu, saya yakin ada klausul melarang berpakaian Muslim atau berpakaian Islam atau berpakaian ala agama tertentu. Yang dilarang setahu saya itu nggak boleh mewajibkan siswa, guru atau karyawan untuk berpakaian agama tertentu. Nggak boleh mewajibkan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan juga melalui banyak sekali hadis mewajibkan umat Islam menutup aurat. Aurat manusia dalam Islam sebenarnya sama, dalam pengertian Muslim atau non-Muslim itu sama, tapi baiklah mereka urusan mereka. Tapi urusan kita adalah umat Islam itu jangan sampai tidak melaksanakan syariat Islam yang terkait dengan pakaian. Sebab pakaian Islam itu di samping identitas, kehormatan, juga keamanan. Pakaian Muslim yang sudah ditetapkan di dunia sama ini atau sama polanya menutup aurat itu loh. Itu adalah identitas. Pokoknya pakaian seperti ini identitas Muslim, Muslimah. Kemudian kehormatan. Pasti ya bagi orang yang waras menghadapi wanita yang setengah telanjang dengan wanita yang berjilbab mesti lebih menghormati yang berjilbab. Yang ketiga, keamanan. Kalau panjenengan pakai pakaian demikian tentu lebih safe, lebih aman dari gangguan siapapun dan bahkan tentu dari ya penyakit. Ya corona kan juga menghendaki panjenengan pakai cadar ya. Katakanlah penyakit apapun lah, panjenengan lebih aman. Bukan hanya penyakit yang datang dari virus tapi manusia juga. Tapi intinya beginilah. Sekali lagi, urusan SKB terserah, pertanggungjawaban mereka kepada Allah SWT terserah nanti. Tapi saya hanya ingatkan, ini umat, ini rakyat, ini masyarakat sudah tenang soal ini. Kenapa sih membuat SKB begitu? Tapi baiklah, andai kata itu dianggap manfaat, dianggap maslahat, terserah. Tapi saya menyerukan kepada umat Islam harus tetap bersikukuh melaksanakan syariat Islam terkait pakaian. Nanti kalau ada pejabat yang melarang umat Islam berpakaian muslimah, baru kita akan bicara juga. Bukan hanya bicara kroyok. Mohon maaf ya, kita ini kalau sudah mentok itu nyawa kecil. Kalau sudah menyangkut harga diri, menyangkut martabat agama dan umat Islam, nyawa kecil. Mohon maaf ya, kita tidak nantang perkorot, kita tidak menantang gulat, tidak. Tapi kalau terpaksa harus gulat, harus apapun risikonya, kami sudah berikrar akan membela. Sebab untuk membuat umat bisa berpakaian muslimah, umat Islam maksud saya, itu juga proses bertahun-tahun loh. Kecilan saya tidak ada, jilbabnya tidak ada, tidak syar'i memang waktu itu. Tapi apa boleh buat, memang dakwahnya belum kena. Nah setelah kena kok mau diogrek-ogrek? Apa nih diogrek-ogrek? Enggak, tapi saya tidak concern pada SKB. Sudahlah, terserah SKB. Walaupun itu belum enggak cocok dengan waktunya, enggak pas dengan keadaannya, tapi biarlah mereka memang yang punya otoritas. 3 menteri lagi. Terserah pertanggungjawaban panjenengan pada Allah SWT nanti. Ketiga-tiganya beragama Islam ini. Menteri ini tiga-tiganya beragama Islam. Sekarang kita respon dengan cara umat yang diperkuat. Panjenengan yang bapak-bapak mas-masin harus memperkuat akidah keluarga dan cara syariat cara berpakaian. Jangan sampai lalu setelah ada peraturan longgar itu lalu kemudian copot jilbab lagi. Neraka. Mohon maaf ya, tegas saya katakan, wanita yang membuka aurat itu dosa berkelanjutan. Karena memang tidak taat pada Allah, padahal Allah perintah kok. Allah SWT memerintahkan. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika
wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Coba surat An-Nur ayat 59. Hai Nabi, instruksikan, perintahkan kepada istrimu, pada anak-anakmu, pada semua wanita muslimah hendaknya menjulurkan jilbabnya, menutup aurat secara paripurna sebagaimana diajarkan oleh para ulama. Memang ada perbedaan. Nah, perbedaan itu kita silahkan kita sikapi dengan cara yang bijak.